Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya, Rian Antono. Sebagian besar stok uranium Iran yang telah diperkaya hingga mendekati level senjata nuklir diduga masih tersimpan di kompleks terowongan Isfahan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi. Berdasarkan inspeksi terakhir, fasilitas tersebut menyimpan lebih dari 200 kg uranium dengan kemurnian 60% yang hanya selangkah lagi menuju level senjata nuklir. Grossi menyebut belum ada indikasi kuat bahwa material tersebut dipindahkan. Isfahan juga disebut menjadi satu-satunya fasilitas nuklir Iran yang tidak mengalami kerusakan parah pasca serangan militer Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu. Sementara itu, IAEA memperkirakan total stok uranium Iran dengan kemurnian 60% sempat mencapai lebih dari 440 kg. Meski dinilai mendekati kapasitas senjata nuklir, IAEA menegaskan belum menemukan bukti program senjata nuklir terkoordinasi di Iran. Ya, pemirsa, cadangan uranium Iran kembali menjadi perhatian dunia di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Laporan terbaru dari International Atomic Energy Agency atau IAEA ini menyebut memang Iran memiliki uranium yang telah diperkaya hingga tingkat 60%. Angka ini jauh di atas kebutuhan pembangkit listrik nuklir, yang artinya memang jauh dari target tersebut dan lebih mendekati ke level yang sangat sensitif secara teknologi atau yang bisa disebut dan sedang dilawan oleh Amerika Serikat ini adalah soal perang nuklir, pemirsa. Di tengah situasi tersebut, United States atau Amerika Serikat disebut sedang mempertimbangkan opsi beresiko tinggi untuk mengamankan cadangan uranium Iran. Sejumlah pejabat diplomatik menyebut Donald Trump ini tengah mempertimbangkan opsi pengerahan pasukan khusus untuk mengambil alih material nuklir tersebut. Kondisi ini terjadi setelah US dan Israel sebelumnya menyerang fasilitas nuklir Iran dalam konflik hingga memasuki ke pekan ketiga saat ini. Ketidakpastian mengenai lokasi uranium Iran juga sebelumnya memang semakin meningkat, pemirsa, karena memang sudah hampir 9 bulan sejak Inspektur Atom PBB terakhir memverifikasi posisi material tersebut. Dan kali ini kita akan melihat sebetulnya value dari uranium ini seperti apa sehingga diperebutkan, dan kita akan membahasnya dalam uranium Iran, energi atau senjata. Kita akan bahas slide pertama terlebih dahulu, pemirsa. Di sini kami telah menghadirkan uranium dengan kekayaannya yang kita ketahui memang tingkat pengayaan sekitar 90%. Kalau kita ketahui ini umumnya memang dikategorikan sebagai uranium tingkat senjata atau weapons grade uranium. Karena itu uranium dengan pengayaan hingga 60% dianggap sudah berada di level yang sangat dekat dengan ambang senjata nuklir. 60 ke 90, beda sekitar 30%. Di sisi lain uranium memang memiliki peran besar dalam sektor energi. Bahan ini digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik melalui proses fisi nuklir. Karena itu uranium menjadi komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan energi dan keamanan global. Dan data dari World Nuclear Association menunjukkan produksi uranium dunia dari tambang berasal dari Kazakhstan, pemirsa, dengan produksi uranium terbesar dari tambang sekitar 39% dari pasokan dunia. Di sini angkanya sudah kami hadirkan, pemirsa. Kazakhstan ini angkanya adalah 39%, atau kita juga bisa mengukurnya, pemirsa, ini dalam bentuk ton U atau ton uranium. Angka 39% dari Kazakhstan ini yang artinya kalau kita bisa lihat di sini adalah 23.000 ton uranium, pemirsa. Dan tidak hanya dari Kazakhstan saja, kita juga melihat di sini ada deretan negara-negara lainnya. Ada Kanada, Namibia, Australia, Uzbekistan, Rusia, hingga Amerika Serikat. Di peringkat pertama tadi ada Kazakhstan, dan kita kalau melihat lagi diikuti oleh Kanada dengan besaran 24%. 24% yang artinya di sini adalah 14.309 ton uranium, pemirsa. Dan selanjutnya pun diikuti oleh Namibia di 7.333 ton. Kita ketahui dan besaran ini bisa dikatakan di angka 12%, dan diikuti oleh Australia di 4.500, Uzbekistan 4.000, Rusia 2.000-an, China 1.600, dan selanjutnya pun diikuti oleh India, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Tentu negara-negara ini menjadi pemasok utama bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga nuklir di berbagai belahan dunia. Uranium dari tambang tersebut digunakan untuk memasok industri energi nuklir yang menyediakan listrik dalam skala yang besar. Pemirsa, selain kita melihat produksi pertambangan uranium di tahun 2024 negara-negara mana saja, kita juga akan melihat
data selanjutnya pemirsa terkait dengan ternyata kita bisa menilik perusahaan-perusahaan secara global, perusahaan mana saja yang memproduksi secara masif uranium pemirsa. Di sini kami telah menghadirkan deretan-deretan angkanya, deretan-deretan namanya. Di sini ada Kazatomprom, ada Cameco, Orano, CGN, Uranium One, Navoy Mining, CNNC, ARMZ, BHP, General Atomics, Quasar, dan juga lainnya. Yang artinya memang ini persentase total dunia untuk produksi pemirsa Kazatomprom dengan jumlah produksi 12.463 ton U. Ini persentase sebesar 21% dan diikuti oleh Cameco sebesar 17%, dan masing-masing Anda juga bisa melihat angka di sini pemirsa. Orano di 11%, CGN di 10%, hingga sampai di General Atomics atau Quasar di 3% produksi global dunia. Dan yang menjadi pertanyaan sebetulnya kita melihat mengapa uranium Iran ini menjadi kekhawatiran bagi keamanan global. Kalau tadi kita sudah melihat singkatnya di angka 60% sudah mendekati ke angka 90% atau sebagai alat nuklir, kita akan langsung ke slide terakhir pemirsa. Ini adalah gambaran intisari mengapa uranium ini sangat berguna bagi global bahkan ditakuti. Di sini ada bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir, bahan baku senjata nuklir, kalau sudah menyentuh di angka 90% tadi, sumber energi kapal selam dan kapal induk nuklir, dan juga penelitian medis dan industri. Kita akan bahas rinci satu-satu. Karena memang uranium merupakan unsur logam radioaktif yang memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari energi, militer, hingga penelitian ilmiah. Mineral ini menjadi salah satu komoditas penting dunia karena kemampuannya menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar, pemirsa. Dan kalau kita mengetahui memang untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir ini, karena ini merupakan yang paling umum pemirsa penggunaannya sebagai bahan bakar reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Dalam prosesnya, uranium diperkaya untuk meningkatkan kandungan uranium-235, isotop yang dapat mengalami reaksi fisi nuklir ketika atom uranium terbelah. Energi panas dalam jumlah besar dilepaskan. Panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap yang kemudian memutar turbin sebagai pembangkit listrik. Sebagai gambaran, satu pelet uranium seukuran ujung jari saja pemirsa ternyata mampu menghasilkan energi yang setara dengan sekitar 1 ton batu bara. Sehingga banyak negara seperti Amerika Serikat, Prancis, China, hingga Korea Selatan yang mengandalkan energi nuklir berbahan uranium untuk memasok listrik nasional pemirsa. Yang kedua, bahan baku senjata nuklir. Ini yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Karena memang uranium juga digunakan, jenis yang digunakan adalah highly enriched uranium atau HEU, yaitu uranium yang diperkaya hingga 90% kandungan uranium-235-nya pemirsa. Material ini pernah digunakan dalam bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 karena potensi destruktifnya perdagangan dan pengayaan uranium diawasi ketat oleh badan internasional seperti International Atomic Energy Agency atau IAEA. Yang ketiga, sumber energi kapal selam dan kapal induk nuklir. Karena memang seperti yang kita ketahui teknologi ini memungkinkan kapal beroperasi dalam waktu yang sangat lama tanpa perlu mengisi bahan bakar. Bahkan hingga berbulan-bulan di laut, dan keunggulan tersebut memberikan daya jelajah yang jauh lebih panjang dibandingkan kapal berbahan bakar konvensional. Dan yang terakhir, penelitian medis dan industri. Di luar sektor energi dan militer, ternyata uranium juga digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan industri. Beberapa di antaranya adalah bahan bakar reaktor riset untuk eksperimen isotop, medis untuk diagnosis dan terapi penyakit seperti kanker, serta radiografi industri untuk mendeteksi retakan pada logam pemirsa. Sehingga dengan melihat berbagai fungsi dari uranium ini sendiri, cadangan uranium Iran yang telah diperkaya hingga level tinggi, ini membuat isu nuklir kembali menjadi sorotan dunia pemirsa. Di satu sisi uranium memang sumber energi penting yang digunakan banyak negara untuk membangkitkan listrik dan mendukung transisi energi rendah karbon. Namun di sisi lain, material yang sama juga dapat digunakan dalam pengembangan senjata nuklir, dan inilah yang membuat program nuklir Iran terus menjadi perhatian komunitas internasional. Dan selama ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih berlangsung, isu uranium Iran diperkirakan akan tetap menjadi salah satu faktor penentu dalam peta keamanan global. Dan pertanyaannya kini bukan hanya soal di mana uranium itu berada, tetapi juga siapa yang akan mengendalikannya. Tentu kita tidak mau insiden waktu di Jepang tahun 1945 ini akan kembali terulang.